Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sukma Kids. Dalam hal ini akan membahas tentang level 1 menuju TKA Matematika SD. Nah, bagi yang mau try out pre-TKA, klik link deskripsi ya. Sebelum itu, tonton dulu penjelasan berikut ini. Kita mulai dari nomor 1. Ini adalah level 1 ya. Level di mana kita benar-benar memahami fondasi dasar ya, fondasi awal mengenal matematika. Di soal nomor 1 ada pertanyaan, manakah yang lebih besar, 44 atau 22? Nah, di soal ini masih gampang ya, masih mudah menilai mana angka-angka yang lebih besar. Nah, untuk proses kita mengetahui yang angka lebih besar atau lebih kecil, biasanya soal-soal itu ada simbol-simbol ya. Simbol-simbolnya terkadang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, terus bentuknya seperti ini. Nah, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Tapi, walaupun bentuk ini ya, dikatakan lebih besar, jangan terkecoh. Kenapa? Memang dia disebut dengan lebih besar ya, karena dia dikasih garis jadi huruf B, besar. Nah, kalau ini kalau dikasih garis jadi K, kecil. Nah, walaupun dia ini kan lebih besar ya, misalnya nih angkanya 1 dan 2. Jadi, kita pakai apa? 1 itu lebih besar apa lebih kecil dari 2? 1 itu lebih kecil dari 2. Kita jangan fokus di lebih besarnya, tapi kita menggunakan simbol apa ya anak-anak. Nah, simbol ini kan 2 ya yang lebih besar, jadi anggaplah yang lebih besar itu harus menghadap angka yang lebih besar. Nah, jadi harus menghadap nih. Nah, gitu. Jadi simbol ini harus menghadap mana angka yang lebih besar ya. Jadi angkanya menghadap 2. Nih, kita balik sekarang ya. Kalau 2-nya di sini, 1-nya di sini, kita berarti pakai simbol ini. Nah, jadi 2-nya menghadap sini. Jadi kalau ditanya nih, bukan 2 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Walaupun soalnya seperti ini, 1 di sini, 2 di sini. Karena kita pikir mau lebih besar, jadi kita pakai simbol ini. Karena kita ditanya 2 itu lebih besar apa lebih kecil. Pertanyaannya nih, lebih besar 2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, kita pikir kita pakai simbol ini besar. Ya, padahal kita pakai simbol yang sebelumnya ya. Nah, bukan, jadi patokannya menghadap angka yang lebih besar. Kalau 2-nya di sini, berarti kita menghadap sini. Paham ya soal simbol-simbol ini, karena nanti biasanya mungkin kita akan bertemu dengan soal seperti ini. Intinya pemahaman ya. Nah, ini soalnya masih gampang sekali ya jawabannya. Tentu saja 44 yang lebih besar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang kita ketemu dengan angka minus. Nah, ya anak-anak, kalau angka yang biasa kita gampang sekali mengingatnya, mengetahuinya. Kalau 1 sampai 100. Nah, kalau ada angka 0, itu sebenarnya bukan yang paling kecil. Ada yang lebih kecil, ialah angka yang minus. Minus 1 terus ya. Semakin besar angka minusnya, maka semakin kecil angkanya. Minus itu apa sih? Minus itu adalah hutang. Nah, begitu. Gambarannya seperti ini. Orang yang punya hutang 1 sama hutang 5 itu lebih miskin yang hutang 5 apa hutang 1?
hutang 5 ya. Jadi semakin dia banyak hutang, dia berarti semakin tidak punya hartanya ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ini mana yang lebih besar, minus 1 atau minus 16? Jawabannya lebih besar ya, minus 1 ya. Seperti itu jawabannya. Jawabannya D. Kita ke soal selanjutnya, nomor 3. Masih gampang ya, sekarang perpaduan antara positif dan negatif. Tadi negatif semua. Sekarang mana yang lebih besar, 1 atau min 12? Jawabannya jelas yang positif ya. Sekarang sudah paham ya, ini dasar matematikanya. Sekarang kita hitung cara menghitung penjumlahan. Penjumlahan sederhana seperti ini, kita bisa pakai cara konsep yang biasa ya. Pakai jalan menurun. 23 sama 30. Konsep seperti ini harus hukumnya wajib puluhan ketemu puluhan, satuan ketemu satuan. 2 ini kan puluhan, 3 ini kan satuan, 3 ini puluhan, 0 ini satuan. Makanya mereka harus baris rapi. Nggak boleh nih mencong-mencong, misalnya gini cara ngitungnya. Nah, nggak boleh seperti itu anak-anak ya. Harus rapi biar hitungnya nggak salah ya. Sudah lurus rapi, mana yang puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Nanti kalau ada ratusan sama ratusan ya, nggak boleh gini ngitungnya, ini 1, 2-nya di sini, nggak boleh. Harus rapi ya. Nah, kita lanjut ke hitung-hitungannya. 3 tambah 0, 3 ditambah nggak ada, hasilnya 3. 2 ditambah 3, hasilnya ya 5. Masih gampang sekali. Jawabannya D. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, pengurangan ya. Nih, sekarang kalau tadi kan sejajar ya, 2 angka semua. Sekarang ada angkanya 1. 26 dikurang 4. Nah, 4-nya taruh di sini. Apa? Taruh di sini. Nah, mana yang benar? Yang tadi apa yang ini? Yang ini ya, karena 4 ini adalah satuan. Tidak boleh ditaruh sembarangan ya. Apalagi nggak lurus, nanti bisa salah menghitungnya, keliru ya. 6 dikurang 4 hasilnya 6 diambil 4, hasilnya 2 ya. 2-nya turun, jawabannya 22. Oke? Seperti itu nanti soalnya. Harus paham nih cara menghitung soal seperti ini biar bisa jawab soal TKA. Nih sekarang perkalian. Anak-anakku wajib ya hukumnya hafal perkalian ya. Perkalian itu dari 1 sampai 10 yang wajibnya ya. Nah, kalau kalian nggak hafal gimana? Misalnya kepepet ya. Kalian sebenarnya harus benar-benar paham konsep perkalian dulu. Kalian kan paham ya kalau penjumlahan itu adalah bertambah. Kalau pengurangan itu berkurang. Nah, kalau perkalian itu adalah pertambahan juga, tapi pertambahannya secara berkelompok. Nah, harus berkelompok. Misalnya ya, di dalam gelok atau dalam tabung ya, wadah toples, ada 5 permen. Ada 2 permennya. Ada 5 permen di dalam 2 gelok ya. Ada 5 permen di 2 toples. Artinya 5 permennya ada di dalam 2. 5 kali 2. Jadi berkelompoknya 5-nya ada 2 ya. Ini sama dengan 5 ditambah 5. Kalau 5 dikali 3 ada 3 toplesnya.
Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalian harus hitung manual kalau tidak hafal. Ini kekurangannya banyak ya. Kalian kehabisan waktu ya. Kalau bisa, ayo semangat menghafalkan perkalian ya. Nah, kita lanjut kalau pembagian ya. Kalau sistem pembagian, kalau pembagian anak-anak ya, ini hasil dari perkalian. Misalnya tadi kan berapa? 5 kali 2, hasilnya 10. Nah, yang menjadi hasil perkalian pasti di depan soalnya. 10 bagi 5 misalnya. 10 bagi 5, kan 10 bagi 5, 10 bagi 5. Nah, temennya 5 kali berapa itu yang hasilnya itu menjadi hasil dari pembagian. 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, seperti itu ya cara menjawab pembagian. Jadi apa kuncinya? Kalau bisa menjawab perkalian dan pembagian, harus hafal perkalian ya. Sekarang 15. 15 itu dibagi 3 berapa? 15 ini hasil 15 ya. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, ya yang di depan pasti dia adalah hasil dari perkalian ya. Terus pembagian tuh apa Bu gunanya? Nah, ini konsep dasar ya. Misal nih, kalian ada pizza. Suka pizza semua ya? Nah, mau bagi sama kakak dan adeknya. Ini kakak, ini punya adek. Nah, kakak sama adek itu kan dibeliin ibunya pizza nih. Masing-masing harus dapat sama rata. Nah, namanya dibagi-bagi itu adalah sama rata. Bagi itu sama rata ya. Nah, karena sama rata, ada 1, 2, ada berapa? Hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potongan pizza. Nah, kakaknya ini kita kasih. Kakak ini punya adik, ini punya kakak, ini punya adik. Ini punya kakak, ini punya adik. Ini punya kakak, ini punya adik. Nah, kita hitung punya kakak ada berapa? 1, 2, 3, ya, 4. Ada 4. Kakaknya dapat 4. Adiknya dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4. Adiknya dapat 4 juga. Tadi ada berapa pizza potongannya? Ada 8. 8 dibagi 2 orang ya. Yang mau makan tadi kan kakak dan adik. 8 bagi 2. Jadi hasilnya 4. Seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pembagian itu adalah membagi sama rata. Jadi kita punya berapa, kalau kita mau bagi ke orang dua, berarti kita baginya sama rata. Berapa yang didapatkan mereka masing-masing. Itulah konsep dari pembagian ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal pembagian. Kita praktek ya. 40 dibagi 5. 40, ada 40 ya. Kita mau bagi 5. Nah, kalau nih kepepet kalau nggak hafal perkalian. Kita mau pizza nggak 40 nggak mungkin ya. Kepepet nggak hafal perkalian. Ini kan 40, kita punya 40. Kita mau bagikan ke 5 orang. Berarti kita kurangkan 5 orang, 5 terus ya. Nih, kita kurangin 5. 40 kurang 5 hasilnya 35. Belum habis ya. Kurangin 5 lagi. Berapa? 35 kurang 5, 30. 30 kurang 5 lagi ya. Karena belum habis. 30 kurang 5, 25. Kita kurangin 5 lagi. 20. Kurangin 5 lagi. 15. Kurangin 5 lagi. 10. Kurangin 5 lagi. 5. Kurangin 5 lagi. Habis. Nah, kalau sudah habis baru bisa selesai. Nah, ini kita ibaratkan pengurangan ini kenapa? Karena kita meletakkan 5 di masing wadah-wadahnya itu ya.
Jadi kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8. Ya, karena 5-nya ada 8. 5-nya ada 8 adalah 40. Ini kalau mencari pembagian. Begitu ya, paham ya anak-anak? Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, penjumlahan dalam bentuk minus. Anak-anak, kita harus memahami konsep penjumlahan dalam bentuk minus ya. Bagaimana cara memahaminya? Seperti ini, kalau penjumlahan bentuk biasa, kita gampang ya cara tadi. Kalau dalam bentuk minus, kalian mengingatnya dengan cara berpatokan kalau dia operasi penjumlahan, maka dia sudah bisa dihitung, dibayangkan. Nah ya, jadi semuanya, kalau kalian, nih kan di soal nomor 8 sama 9, itu kan operasi minus semua ya, yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan. Nih kalau di operasi pengurangan, nanti kalian bakal rubah ke operasi penjumlahan. Jadi yang utama ini harus dirubah dalam operasi penjumlahan ya. Oke, kita ke operasi penjumlahan minus ya. Ada positif dan negatif. Kalau ada 11 kita punya. Tapi kita punya hutang 16. Berarti kita harus membayarkan hutang tersebut. Oke, berarti kita 16-nya kita kurangin. 16 kurang 11. Logikanya seperti itu ya. 16 kurang 11. Karena kita mau membayarkan hutang dengan uang yang kita punya, yaitu 11. 6 kurang 1 hasilnya 5. 1 kurang 1 habis. Nah pertanyaannya, apakah dengan uang yang 11 itu kita bisa melunasi hutang? Belum, karena hutangnya lebih besar. Jadi jawabannya minus 5. Seperti itu. Sekarang kita balik nih. Kalau dia min 11 ditambah 16, nah berapa? Masih kita kurangin. Masih cara pengurangan 16 kurang 11 ya. Nah, tapi kita pikir karena ini hutangnya lebih kecil, jadi hasilnya positif ya. Hasilnya 5. Seperti itu. Jadi dia nggak ada patokan, mau dia di depan itu dia minus, mau dia di belakang dia positif. Jadi patokannya hanya di angka ya. Kalau di operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut ke operasi pengurangan nih. Nah, operasi pengurangan hati-hati. Jangan langsung pikirkan kalau kita mau bayar. Jangan langsung pikirkan. Ini jangan pikirkan gini, kita punya uang 10, tapi kita mau bayarkan hutang 4, enggak. Tapi kalau operasi pengurangan, kalian harus pikirkan seperti ini. Kalau di operasi pengurangan, 10-nya tulis tetap ya. Di angka yang pertama tetap ditulis. Nah, ini harus dirubah. Kalau dia kurang, harus kita rubah jadi tambahan. Harus ya harus ya kita rubah menjadi penjumlahan biar gampang menghitungnya ya. Sekarang minus 4, karena kita sudah rubah menjadi penjumlahan, untuk angka yang keduanya kita harus rubah. Kalau dia minus kita jadikan positif, kalau dia positif kita jadikan negatif atau minus ya. Ini minus, jadi kita jadikan positif, yaitu 4. Ya, 10 tambah 4 hasilnya 14. Jadi hasil ini adalah 14. Nah, sekarang kita cek ya. Coba kalau, Bu, gimana kalau 10 kurang min 10 ya? Min 10 kurang 4 misalnya. Nah, kita balik ya. Kalau seperti ini, min 10-nya tetap ya. Kan angka yang pertama nggak boleh berubah. Mau positif dia jadi positif, mau negatif dia tetap jadi negatif. Karena ini negatif, kita jadikan tetap jadi dia negatif. Negatif, terus ini jadi positif. Ya, jadi tambahan ya maksudnya. Ini kan positif ya, positif. Jadi kita jadikan negatif. Nah, jadi kita baru bisa bayangkan nih, min 10 ditambahin lagi hutangnya min 4, jadi hasilnya bertambahlah min 14 ya. Nah, seperti itu cara menjawab operasi pengurangan atau penjumlahan dalam minus ya. Baiklah, nih ada soal bonus ya. Ibu buat secara langsung. Kalau tadi kan ada penjumlahan sama pengurangan minus. Nah, kalau dia perkalian sama pembagian lebih gampang loh.
Nah, ini rumus ya. Kalau kalian bertemu, kalian ya, ini kalian positif, ulang ya, positif, ini poin 1 ya, positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sekarang dibalik, negatifnya yang di depan. Negatif dikali positif, hasilnya negatif tetap. Sekarang negatif dikali negatif, hasilnya barulah menjadi positif. Nah, positif dikali positif ya jelas positif. Nah ya, itu rumus. Ini contoh ya, misalnya min 4. Jangan min 4 ya. Kita mulai dari contoh soal untuk nomor 1. 3 dikali min 5, hasilnya min 15. Sekarang mau coba lagi. Min 3 dikali 5, hasilnya min 15. Min 3 dikali min 5, hasilnya baru 15 positif. Sekarang min jangan min ya, 3 positif, 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, nanti seperti itu ya anak-anak kalau bertemu soal perkalian dalam bentuk minus ya, ada bentuk minusnya. Sekarang kalau pembagian. Nah, pembagian itu agak hati-hati ya. Agak hati-hati. Kalau kalian menemukan misalnya min 15. Nah, ini min 15 dibagi 3. Nah, ini kan pasti 3 kali berapa yang hasilnya min 15. Berarti ini pasti minus ya. Gitu cara berpikirnya, membayangkan perkaliannya. Karena ini hasilnya minus loh, berarti ada salah satu minus. Kalau di sini udah min 3, berarti di sini cukup positif 5. Begitu kalau soal pembagian. Nah, jadi nggak perlu rumus kalau pembagian. Kita hanya berlogika saja ya anak-anak. Nah, kalau dia sudah pasti positif ya berarti sudah pasti dia positif semua ya. Nah, kalau dia misalnya salah satu jawabannya negatif, berarti salah satunya pasti ada negatif. Kalau jawabannya positif, maksudnya yang di depannya 15 ya, positif, sudah pasti dia positif semua ya. Seperti itu. Nah, kalau dia positif, enggak juga sih, kalau seandainya dia positif, bisa ada 2 kemungkinan. Kalau lagi bahas negatif ya, tapi kalau lagi nggak bahas, ya nggak juga. Biasanya positif terus. Tapi kalau lagi ada soalnya membahas negatif, bisa jadi, misalnya ini positif 15 nih, bisa jadi ini min 3. Ini bagi ya. Ini bagi, ini sama dengan ya. Nah, ini bisa jadi min 3, ini bisa jadi min 5. Jadi seperti itu ya. Itu cara menjawab pembagian. Nah, inilah kalau kalian sudah paham konsep-konsep ini di level 1 ini, kalian belajar konsep anak-anak. Jadi kalian bakal menuju ke level kedua. Oke, semangat belajarnya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.